Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma, kelas manajemen 3 reguler B, NPM 21104011284. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Studi Islam 3. Yang pertama, akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga adalah perilaku kita sebagai muslim kepada tetangga kita, baik tetangga muslim maupun non-muslim. Sebagai muslim, kita harus senantiasa berbuat baik kepada tetangga, saling mengucapkan salam, memberikan hadiah, menjenguk ketika tetangga sakit, dan perilaku-perilaku baik lainnya. Jenis tetangga menurut tafsir ulama terbagi menjadi dua, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat yaitu tetangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan seperti paman, sepupu, saudara, saudari, dan yang lainnya yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Tetangga jauh yaitu tetangga yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik muslim maupun non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri." Quran Surat An-Nisa ayat 36. 2. Jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa yang tenang akan melahirkan akhlak-akhlak mulia. Jiwa mutmainnah senantiasa berorientasi kepada perintah dan larangan Allah. Manusia yang diberikan jiwa mutmainnah akan senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Doa meminta jiwa mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsa bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Hadis riwayat Tabrani. 3. Terapi syubhat dan syahwat. Terapi syubhat dan syahwat. Dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan manusia tersebut. Jika tidak baik, maka buruklah seluruh amal perbuatan manusia itu. Segumpal daging itu adalah hati. Selanjutnya, 2 perkara rusaknya hati seseorang. Yang pertama, syahwat, yang kedua, syubhat. Pertama, dibersihkan dari setiap syahwat. Syahwat adalah yang bertentangan dengan perintah atau larangan Allah. Keinginan manusia disalurkan dengan yang salah, artinya menyelisih syariat, maka itulah yang disebut mengikuti hawa nafsu, al-hawa. Ibnu Ayyim menjelaskan bahwa hati yang selamat itu di definisinya adalah dia selamat dari segala syahwat yang menyelisih syariat. Yang kedua, selamat
dari setiap subhat. Di antara halal dan haram ada hal-hal yang mengsubhat, meragu-ragukan. Jika seseorang jatuh di dalam subhat, maka dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Jika dia meninggalkan subhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan dirinya sendiri. Jenis hati terbagi menjadi 3, yaitu kolbun salim, hati tingkatan paling tinggi, paling bagus. Kedua, kolbun mayit, hati yang mati atau keras seperti tidak ada kehidupan. Yang ketiga, kolbun marid, hati yang sakit seperti hati yang tidak hidup, mati pun tidak, kadang dia taat dan kadang maksiat. 2 metode agar hati selamat: ikhlas, mewujudkan mutabaah. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim, kita harus senantiasa meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini sebagai panutan dan memberi petunjuk bagi Muslim. Contoh teladan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 5, yaitu dermawan. Yang selanjutnya tawadu, selanjutnya hidup sederhana, yang selanjutnya sifat malu, dan yang terakhir tidak rakus. Yang kelima, akhlak dalam bermedia sosial. Bagaimana adab bermedia sosial? Adab bermedia sosial yaitu di saat kita berinteraksi sosial sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang negatif ataupun hal yang merusak, baik itu yang membahayakan diri sendiri ataupun merusak orang lain. Karena teknologi ini alat jadi yang dimana akan disalahgunakan dengan memiliki dampak yang begitu besar di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan jika alat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana ibadah dan sebagai sarana dakwah, tentu akan menjadi pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran Surat Al-Hujurat 40 ayat 13. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah ridho 3 perkara dan Allah benci 3 perkara. Allah ridho 3 perkara. Yang pertama, menyembah Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, tidak menyekutukan Allah, berpegang teguh, bersatu, dan tidak berpecah belah. Allah benci 3 perkara. Yang pertama, berita yang tidak valid, jadi tidak ada dasar yang jelas. Yang kedua, banyak omong atau banyak tanya. Yang ketiga, membuang-buang harta. Yang keenam, akhlak terpuji, adil dan ihsan. Akhlak terpuji, adil dan ihsan. Adil secara bahasa. Adil berarti jalan tengah di antara 2 perkara, tidak dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangkan. Sedangkan menurut syariah, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan kondisinya yang berhak. Ihsan secara akidah, ihsan berarti melakukan suatu kebaikan dengan niat ibadah kepada Allah. Sedangkan secara bahasa, ihsan berarti kebaikan atau berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji.
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ketujuh, akhlak tercela, suap dan korupsi. Suap risiwah adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang berkuasa yang bertujuan untuk mendapatkan kedudukan atau keuntungan. Korupsi adalah penyelewangan dana yang diamanahkan untuk umat demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Akhlak tercela, suap dan korupsi. Suap, risiwah, dan korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela karena sesungguhnya para pelaku suap dan korupsi telah merenggut hak-hak orang lain serta menzaliminya, dan pelakunya diancam oleh azab yang pedih dari Allah. Para pelaku suap dan korupsi akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, apakah akan aku berikan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus." Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua, hubungan yang terbaik antara manusia dengan manusia, hablum minan nas, adalah berwasiat berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Berbuat ihsan kepada orang tua ini adalah perintah pertama dalam kaitannya hablum minan nas, dan berbuat baik kepada orang tua adalah akhlak yang terbaik kepada manusia. Perbuatan baik kepada orang tua yang sudah meninggal terdapat 3, yaitu pertama, hendaklah kamu banyak berdoa. Yang kedua, istighfar, meminta ampun kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dan sambunglah silaturahmi keluarga dari orang tua kita. Yang selanjutnya, Iman Al-Bukhari Adab Al-Mufrad. Tidak ku ketahui amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak melihat dosa yang paling besar yang berkaitan langsung hablum minanas kecuali dosa pembunuh. Karena yang pertama kali dihisab yang berhubungan dengan hablum minanas adalah dosa pembunuh, karena itu merupakan dosa paling besar." Jazakillahul khair. Terima kasih kepada Bapak Pengampun, Bapak Ahmad Alim. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tipu dalam pengetikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.